Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ikut senang melihat Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Safri lolos ke Piala Asia U20 2025. STY pun tampak senang karena kini Timnas Indonesia sudah tak bermain di kawasan ASEAN lagi, melainkan level Asia. Sintayong turut memantau perjuangan tim asuhan Indra Safri itu lolos ke Piala Asia U20 2025. Menurutnya Garuda Nusantara lolos dengan perjuangan yang tidak main-main. Sebab Timnas Indonesia U20 berusaha meraih hasil maksimal dalam fase grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta. Lolosnya Garuda Nusantara itu ke Piala Asia U20 tersebut menandakan kini level Timnas Indonesia bukan Asia Tenggara lagi. Memang kerja keras semuanya, walaupun cuaca sangat panas tetapi kita lolos ke Piala Asia, bukan lagi ASEAN, kata Sintayong di Jakarta dikutip pada Senin 30 September 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia U20 jangan mudah berpuas diri dengan pencapaian saat ini karena harus terus berbenah. Pasalnya dia yakini, tim itu akan menghadapi lawan-lawan yang lebih berkualitas dan juga syarat dengan pengalaman dalam Piala Asia U20 nanti. Harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain, katanya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ikut senang melihat keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Tetapi juru taktik asal Korea Selatan itu menilai skuad Garuda Muda masih membutuhkan pemain keturunan baru agar bisa lebih baik lagi. Ya, Sintayong kedapatan hadir menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tepatnya saat Garuda Muda menghadapi Yaman U20 pada laga pamungkas grup F yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno Minggu 29 September 2024 malam. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu terlihat hadir di Stadion Madia sejak awal laga. Sintayong menyaksikan secara penuh bagaimana perjuangan Timnas Indonesia U20 bermain imbang 1-1 dengan Yaman U20. Gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Jens Reven saat injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+1. Sementara gol balasan Yaman U20 diselesaikan oleh Abdul Rahman Al-Khadir Abdul Nabi, yakni tak lama setelahnya alias juga saat injury time jelang turun medok. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U20 berhak lolos secara otomatis ke putaran final Piala Asia U20 sebagai juara grup F dengan koleksi 7 angka. Yaman U20 mengekor di posisi kedua alias runner-up dengan perolehan poin sama. Akan tetapi, Timnas Indonesia U20 dinyatakan sebagai juara grup F karena unggul produktivitas, di mana Garuda Muda sukses mencetak 8 gol dan juga hanya kebobolan 2 gol. Sementara Yaman U20 juga cuma kebobolan 2 kali, tapi jumlah gol yang dicetaknya hanya 7 gol, lebih sedikit dibandingkan dengan Timnas Indonesia U20. Lantas bagaimana komentar dan juga penilaian Sintayong terhadap performa Timnas Indonesia U20? Ya, selain meningkatkan kualitas individu para pemain, Sintayong juga berpendapat bahwa Timnas Indonesia U20 membutuhkan amunisi baru, terutama untuk pos lini belakang. Sintayong pun menilai bahwa pemain keturunan atau naturalisasi bisa jadi opsi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U20, yakni di Piala Asia U20 2025 di Tiongkok pada Februari tahun depan. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan pemain keturunan baru, jelasnya. Kalau kita lolos ke Piala Asia U20 pastinya dibutuhkan pemain yang postur tubuhnya tinggi dan juga baik, karena dibutuhkan pemain-pemain yang powernya bagus, ucap Sintayong mengakhiri jawabannya. Sementara itu saat ini Timnas Indonesia U20 telah memiliki 4 pemain keturunan. Salah satunya adalah berasal dari Belanda dan juga telah menjalani proses naturalisasi, yakni Jens Reven. Hadirnya Jens Reven di Timnas Indonesia U20 pun telah terbukti menambah kekuatan Garuda Muda. Dia kini menjadi mesin gol tim besutan Indra Safri tersebut baik di Piala AFF U19 2024 maupun selama kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai kemampuan striker Timnas U20 Jens Reven masih terlalu mentah untuk masuk tim senior. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, kata pelatih asal Korea Selatan itu kepada wartawan setelah menyaksikan permainan Jens Reven pada laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Indonesia melawan Yaman yang berakhir imbang 1-1. Ya, Jens Reven mencetak gol untuk Indonesia yang membuatnya menorehkan 3 gol dari 3 laga babak kualifikasi.
Striker 18 tahun itu menjadi buah bibir setelah 4 golnya mengantarkan timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Namun torehan gol Raven itu belum meyakinkan Sintayong untuk memasukkan pemain tersebut bersanding dengan Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Ravel Strike, dan juga Ragnar Oratmangun dalam timnas senior. Ketika disinggung bagaimana potensi Raven menuju tim senior, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri mengatakan akan membiarkan sang pemain matang selama dalam timnas U20. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu, kata Indra Safri. Saya pikir saya dan Coach Shin akan selalu diskusi tentang bagaimana timnas Indonesia U20 dan pemain-pemainnya, apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau senior. Lanjutnya, Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer timnas Indonesia U20 berkomentar terkait tambahan pemain naturalisasi untuk skuad Garuda Muda. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2025 di China. Indonesia baru saja memasukkan 1 tiket ke turnamen tersebut setelah menjadi juara grup F dalam babak kualifikasi. Garuda Muda mengemas 7 poin, mengungguli Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada 2, ada Tim Gaipan sama Dionmark. Mungkin nanti ada beberapa yang diseleksi lagi, ujar Zaki usai laga Indonesia versus Yaman Minggu 29 September. Tim Gaipens, pemain berdarah Indonesia kelahiran Oldenzaal, Belanda, baru saja pindah dari FC Twente U21 ke FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda. Sementara itu Dionmark, bek berpostur 188 cm yang ayahnya berasal dari Palembang tersebut, saat ini bermain untuk NEC Nijmegen U21. Sedangkan terkait pemain keturunan lainnya yaitu Maurice Mohinoke, Zaki mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya masih belum pasti. Maurice Mo kita lagi cari karena dia masih keturunan yang keempat, ungkap Zaki. Ya, Maurice Mohinoke, pemain saya berusia 19 tahun yang bermain untuk FC Dordrecht U21, sempat menjadi sorotan di Toulon Cup 2024 dengan mencetak 1 gol dari 5 pertandingan. Namun statusnya sebagai keturunan generasi keempat tampaknya menjadi kendala dalam proses naturalisasi. Sebagai informasi, batas yang ditetapkan oleh FIFA adalah 3 generasi alias di batas kakek atau nenek. Proses naturalisasi beberapa pemain ini sebagai upaya timnas Indonesia U20 dalam menatap Piala Asia U20 2025 dan Garuda Muda hanya punya waktu sekitar 4 bulan untuk menyusun program dan juga melakukan persiapan. Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tri Pamungkas menegaskan dirinya tak gentar jika selanjutnya ada tambahan pemain naturalisasi baru menuju Piala Asia U20 2025. Bagi Doni Tri Pamungkas ada atau tidaknya pemain naturalisasi, ia akan tetap berjuang. Dengan Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, ia akan berjuang lebih keras. Dengan tidak adanya pemain keturunan yakni Welber Jardim di kualifikasi Piala Asia U20, saya rasa tidak ada masalah. Kita saling percaya satu sama lain. Kedepannya ada naturalisasi atau tidak itu tergantung pelatih. Saya sebagai pemain akan terus berjuang supaya mendapat tempat di skuad Piala Asia nanti, kata Doni Tri Pamungkas. Pemain Persija Jakarta ini menyebutkan semua pemain Indonesia U20 punya tekad yang sama besar. Mereka akan berjuang agar dapat membela Indonesia di Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di China pada tanggal 6-23 Februari 2025. Laga Piala Asia U20 bakal krusial karena turnamen tersebut juga bersatu sebagai kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025, Timnas Indonesia U20 harus bisa melaju ke babak semifinal. Pasalnya hanya ada 4 tim yang berhak lolos ke Piala Dunia U20 dari zona Asia. Indonesia lolos ke putaran final dengan status juara grup F babak kualifikasi. Dari 3 pertandingan babak grup, Indonesia U20 menang 2 kali dan juga sekali imbang. Garuda Nusantara menang 4-0 atas Maladewa dan juga unggul 3-1 atas Timor Leste. Lantas pada laga pamungkas melawan Yaman berakhir imbang 1-1. Sejatinya poin Indonesia dan juga Yaman sama 7, tetapi Indonesia U20 jadi juara grup berkat unggul selisih gol. Masyarakat Vietnam di media sosial mengamuk setelah tahu timnas Vietnam U20 gagal lolos Piala Asia U20 2025. Mereka pun harus rela menjadi penonton karena ada 2 wakil Asia Tenggara, yakni timnas Indonesia U20 dan juga Thailand U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025. Laga kandang rasa laga tandang.
Tahun depan Vietnam akan berdiam diri dan menyaksikan pertandingan Indonesia dan Thailand, tulis akun Facebook Pero Nguyen. Timnas Vietnam U20 kalah 0-1 dari Suriah U20 di matchday pamungkas grup A kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Luxtray Stadium Minggu 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat Suriah U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup A dengan koleksi 12 angka. Sementara itu, timnas Vietnam finish runner-up dengan raihan 9 poin. Finish runner-up membuat skuad asuhan Hua Hien Phing bernasib tragis. Mereka tersingkir untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Sementara Thailand bernasib baik mengikuti langkah timnas U20 Indonesia. Ya, Vietnam mereka gagal menjadi 5 tim runner-up terbaik untuk lolos. Vietnam hanya finish di posisi ke-6 klasemen runner-up terbaik. Sementara itu, Thailand bernasib baik meski kalah dari Irak pada laga terakhir grup C di Buriram City Stadium Minggu 29 September 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.